Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawati. Saya dari kelas C Kesmas dengan NIM 3201023063. Saya di sini akan memaparkan tentang rangkuman yang telah saya buat. Oke, materi pertama yaitu pengertian CAP. Kekurangan energi protein CAP adalah kondisi malnutrisi yang terjadi akibat kekurangan asupan energi dan protein yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi fisiologi normal. Dan beberapa macam gejala CAP termaksud gangguan pertumbuhan, melemahnya sistem imun, serta peningkatan risiko infeksi dan komplikasi kesehatan lainnya. Yang terakhir itu pencegahannya itu memerlukan pendekatan holistik yang meningkatkan perbaikan asupan gizi, edukasi, dan intervensi medis yang tepat. Oke, baik, kita lanjut ke materi kedua yaitu anemia. Pengertian anemia merupakan masalah kesehatan yang umum terjadi di seluruh dunia. Anemia terjadi akibat tubuh kekurangan sel darah merah sehat atau hemoglobin. Akibatnya, karena sel-sel dalam tubuh tidak mendapat cukup oksigen dan tidak berfungsi secara normal. Berikutnya itu etiologi. 1. Kekurangan zat besi. 2. Pendarahan kronis. 3. Penyakit kronis. Kemudian klasifikasi, ada 3 klasifikasi, itu 1. Anemia definisi besi, anemia megaloblastik, dan anemia hemolitik. Yang berikutnya itu akibat anemia. Ada 4 akibat anemia. Yang pertama, fatigue. 2. Masalah pertumbuhan. 3. Gangguan fungsi kognitif. Yang keempat, komplikasi kehamilan. Yang berikutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan. Ada 3 pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama, konsumsi makanan kaya zat besi. 2. Suplemen zat besi. 3. Pengobatan penyakit dasar. Yang kemudian yaitu absorpsi zat besi. Yang pertama, vitamin C. Yang kedua, protein hewani. Yang ketiga, tunan. Berikutnya itu infeksi cacing. Yang pertama, cacing tambang, cacing gelang, dan cacing pita. Baik, berikutnya kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu GAKI. Gangguan akibat kekurangan yodium atau bisa disebut GAKI adalah masalah kesehatan yang terjadi saat tubuh kekurangan yodium, mineral penting untuk produksi hormon tiroid. Hormon ini mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan pengembangan saraf. Jika kekurangan yodium produksi hormon tiroid berkurang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Berikutnya itu etiologi GAKI. Ada 5 etiologi GAKI. Yang pertama yaitu kekurangan yodium di makanan. 2. Kurangnya konsumsi garam beryodium. 3. Pola makan minim yodium. Keempat, makanan glutenenik. Yang kelima, faktor sosial ekonomi. Yang berikutnya itu pencegahan dan penanggulangan GAKI. Ada 5 pencegahan dan penanggulangan GAKI. Yang pertama yaitu pengguna garam beryodium. 2. Penanggulangan makanan. 3. Pemberian suplemen yodium. 4. Pemantauan dan pengendalian GAKI. 5. Peningkatan kualitas garam beryodium. Yang berikutnya itu kekurangan zat yodium. Kekurangan zat yodium adalah kondisi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup yodium, mineral esensial yang diperlukan untuk produksi hormon tiroid. Yang berikutnya itu penyakit. Ada 4 penyakit yaitu 1. Gondok. 3. 2. Hipotiroidisme. 3. Gangguan pertumbuhan anak. 3. Risiko pada kehamilan. Yang terakhir yaitu gejala akibat kekurangan yodium. Ada 5 gejala akibat kekurangan yodium. 1. Muncul benjolan di leher. 2. Rambut menjadi rontok. 3. Berat badan naik. 4. Tubuh mudah lelah dan lemas. 4.
tubuh mudah lelah dan lemas. 5. Kulit kering dan pecah-pecah. Oke, baik, kita lanjut materi keempat, yaitu kekurangan vitamin A atau KVA. Kekurangan vitamin A merupakan keadaan di mana simpanan vitamin A dalam tubuh berkurang. Kemudian itu etiologi KVA atau bisa disebut penyebab. Ada 8 etiologi KVA atau bisa disebut penyebab. Yang pertama, asupan vitamin A yang tidak cukup. 2. Diet rendah vitamin A. 3. Penyebab vitamin A yang buruk. 4. Malnutrisi. 5. Kemiskinan. 6. Pertumbuhan. 7. Kehamilan dan laktasi. 8. Infeksi. 9. Kondisi medis tertentu. Kemudian epidemiologi KVA, yaitu KVA merupakan masalah kesehatan global yang mempengaruhi jutaan orang dan anak-anak. Kemudian klasifikasi KVA. KVA dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat keparahannya. Definisi kronis menunjukkan gejala klinis seperti kering atau keropramia dan gangguan penglihatan. Kemudian yaitu akibat KVA. Ada 5 akibat KVA, yaitu pertama gangguan penglihatan, 2 infeksi, 3 masalah kulit, 4 masalah reproduksi, 5 kematian. Berikutnya yaitu pencegahan dan penanggulangan KVA. 1. Yaitu konsumsi makanan kaya vitamin A. 2. Suplementasi vitamin A. 3. Program imunisasi campak. 4. Pemberian suplemen vitamin A. 5. Terapi vitamin A dosis tinggi. 6. Peningkatan status gizi. Kita lanjut di materi terakhir, yaitu obesitas. Materi 5. Obesitas adalah kondisi medis di mana seseorang memiliki kelebihan lemak tubuh yang dapat berdampak negatif pada kesehatannya. Berikutnya yaitu etiologi atau penyebab. Ada 3 etiologi atau penyebab. 1. Faktor genetik. 2. Pola makan yang tidak sehat. 3. Kurang aktivitas fisik. Kemudian yaitu epidemiologi. Ada 4 epidemiologi, yaitu 1. Prevalensi. 2. Faktor resiko. 3. Distribusi. 4. Dampak kesehatan. Kemudian itu klasifikasi obesitas. Klasifikasi obesitas umumnya didasarkan pada infeksi massa tubuh atau IMT yang didukung dengan membagi berat badan dalam kilogram dengan kuadrat tinggi badan. Kemudian yaitu zat yang berkaitan dengan obesitas. 1. Karbohidrat. 2. Protein. 3. Lemak. Kemudian penyakit yang berkaitan dengan obesitas. 1. Hipertensi, tekanan darah tinggi. 2. Gagal jantung. 3. Diabetes mellitus tipe 2. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan dan kecukupan lemak sangat berpengaruh terhadap obesitas karena lemak merupakan salah satu sumber energi utama yaitu dalam tubuh. Oke, baik, mungkin itu saja mapan dari rangkuman saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.